Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Didin Wahyudin selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma pemrograman. Sini kami dari program aplikasi klinik yang beranggotakan saya Bayodita Pratama, Yaullah Rahim, Fahmi Putra, dan Lutfi Fitriadi ingin menjelaskan PPT dari kelompok kami. Jadi latar belakang dan tujuan kami membuat aplikasi klinik ini untuk memberikan solusi manajemen data yang berbasis file teks dengan fitur penambahan, penampilan, dan pencarian data pasien. Juga bertujuan untuk mempermudah administrasi. Lalu ada pseudocode dari yang sebelah kiri, program sistem klinik sehat, struktur program klinik, nama pasien menggunakan string, jenis kelamin menggunakan char, usia menggunakan integer, penyakit menggunakan string, dan tanggal menggunakan string. Lalu yang sebelah kanan ada function tambah data. Buka file, input nama pasien, input jenis kelamin, perempuan atau laki-laki, input usia hanya untuk angka lebih dari 0, input penyakit, input tanggal, tulis data ke file, tambah lagi yes atau no, tutup file. Function tampilkan data. Buka file, jika file tidak ada maka tampilkan belum ada data, jika ada baca dan tampilkan semua isi file, tutup file. Lalu function cari data. Input nama yang dicari, buka file, cari data yang mengandung nama. Jika ditemukan, tampilkan data pasien. Jika tidak ditemukan, maka tampilkan data tidak ditemukan. Tutup file. Function hapus data. Input nama dihapus, buka file, baca setiap blok data. Jika blok mengandung nama dihapus, tampilkan data, tanya yakin hapus, yes atau no. Lalu lewati blok. Tulis blok ke temp. Tulis blok ke temp, tutup file. Hapus nama file, rename temp menjadi file lama. Main program. Tampilkan menu. Yang pertama tambah data pasien, kedua tampilkan data pasien, ketiga cari data pasien, 4 hapus data, 5 selesai. Input pilihan, case pilihan, panggil tambah data, 2 panggil tampilkan data, 3 panggil cari data, 4 panggil hapus data, 5 tampilkan selesai. Defaultnya tampilkan pilihan tidak valid jika pilihan lebih dari 5. End program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada flowchart dari kode yang kami buat. Yang pertama mulai, lalu tampilkan menu, memilih menu. Nah, pilihan menu ini ada tambah, tampilkan, cari, hapus, dan selesai. Lalu ada fungsi-fungsi dari pilihan menu tersebut, yaitu input data pasien dan simpan ke file, lalu baca dan tampilkan semua data, ada cari nama pasien dan tampilkan hasil, lalu cari dan hapus data pasien, dan selesai gitu. Ini bergantung kepada pilihan yang Anda buat. Lalu ada juga looping jika pilihan usul tidak valid. Lalu yang selanjutnya ada alur dan output program. Alur program yang pertama ada start dan inisialisasi, yang kedua ada main menu, menu utama ya. Menu utama ini menampilkan menu, tambah data, tampilkan data, cari data, hapus data, dan selesai. Bisa dilihat dari output program di kanan ini. Terus yang ketiga ada looping. Looping ini jika user tadi tidak pilihan user tidak valid gitu. Lalu ada fungsi-fungsi, ada ent main, ada void tampilkan data, ada void cari data, ada void tambah data. Dan lalu ada fungsi hapus data juga. Nah, penjelasan program yang pertama ada library, ini termasuk library yang includes stdio.h dan include string.h. stdio.h untuk memproses input, output, dan pengelolaan file. Nah, fungsi yang dipakai stdio.h ini ada printf, scanf, fopen, fclose, dan fget. Lalu kemudian ada string.h untuk pengolahan data bertipe string atau str. Lalu ada struct, ini bisa dilihat struct project clinic ini. Nah, itu gunanya untuk mengelompokkan beberapa variabel dengan tipe data berbeda ke dalam satu kesatuan data. Ya, dan lalu untuk menyimpan data pasien. Jadi kan di sini ada char, ini untuk char ini karakter untuk menyimpan kata ya, nama pasien, lalu ada char jenis kelamin, lalu ada juga ini integer untuk menyimpan angka, usia, char penyakit, dan char tanggal. Nah, di sini kan ada angka 50, ini maksimal dari apa maksimal katanya gitu 50. Selanjutnya ada fungsi tambah data. Di fungsi ini kita menggunakan void untuk tipe datanya karena fungsi ini tidak mengembalikan nilai. Lalu variabelnya ada struct. Variabel ini untuk menyimpan data pasien, lalu ada char lagi untuk menentukan input ulang, dan ada nomor pasien awal. Nomor pasien yang diambil dari database txt untuk menentukan nomor awal di program saat memasukkan data. Lalu manajemen filenya adalah menggunakan file text database klinik txt. Terus file bintang file digunakan sebagai penghubung antara program dengan file. Dan mode yang digunakan adalah R atau read, digunakan untuk membaca data pasien yang sudah ada, dan mode A atau append digunakan untuk menambahkan data pasien yang baru. Jika file belum ada, file akan dibuat otomatis pada mode append, dan data disimpan secara permanen di database dan tidak terhapus saat program dijalankan ulang atau ditutup. File ditutup menggunakan fclose setelah proses selesai. Selanjutnya, masih di fungsi tambah data.
ada proses input data. Yang pertama adalah pengguna memasukkan data pasien, yang kedua pengguna memasukkan jenis kelamin, yang ketiga adalah program melakukan validasi jenis kelamin P atau L, jika bukan akan dilakukan input ulang. Yang keempat pengguna memasukkan usia, lalu yang kelima program melakukan validasi usia, jika kurang dari 0 akan dilakukan input ulang. Yang keenam pengguna memasukkan nama penyakit, dan yang ketujuh pengguna memasukkan tanggal pemeriksaan atau penginputan data. Lalu ada proses penyimpanan data. Program menentukan nomor pasien secara otomatis dengan membaca tanda pagar di database, dan data pasien diformat menjadi teks, lalu data ditulis ke dalam file database. Data yang ditambahkan akan ada di akhir file. Lalu ada proses perulangan. Program menanyakan apakah ingin menambah data lagi. Jika memilih Y, proses input akan diulang, dan jika memilih N, proses dihentikan dan akan kembali ke menu utama. Lalu selanjutnya ada fungsi penampilkan data pasien. Di fungsi ini ada variabelnya yaitu file bintang file, yaitu penghubung antara program dan file database. Lalu ada char line 4 sementara hasil baca dari fgets, dan di sini array digunakan untuk mencegah overflow. Lalu selanjutnya ada proses penampilan data. Yang pertama program membuka file database klinik.txt dengan mode read atau R. Lalu yang kedua, jika file tidak ditemukan atau gagal dibuka, program menampilkan pesan belum ada data pasien. Lalu proses dihentikan. Lalu yang ketiga, jika file berhasil dibuka, program menampilkan judul data pasien. Lalu program membaca isi file baris per baris menggunakan fgets. Lalu setiap baris yang dibaca akan langsung dicetak ke layar menggunakan printf. Yang keempat, setelah selesai, file ditutup dengan fclose. Lalu ada fungsi cari data pasien. Nah, di sini variabelnya ada char nama, menyimpan nama pasien yang ingin dicari, lalu file bintang file penghubung antara program dan file database, lalu char line menyimpan satu baris dari file database, lalu infound apakah data ditemukan atau tidak. Jika 0 tidak ditemukan, dan jika 1 ditemukan. Lalu proses cari datanya adalah satu, pengguna memasukkan nama pasien yang ingin dicari. Dua, program membuka file database klinik.txt dalam mode read. Lalu 3, program membaca file baris per baris dengan fgets. Lalu keempat, setiap baris dicek menggunakan str untuk mencocokkan nama pasien. 5, jika data ditemukan, program menampilkan pesan data pasien ditemukan. Lalu program menampilkan baris yang cocok dan 5 baris setelahnya sebagai data pasien. 6, jika akhir file tidak ditemukan, program menampilkan pesan data pasien tidak ditemukan. Lalu 7, file ditutup setelah proses pencarian selesai dan kembali ke menu utama. Baik, saya lanjut ke penjelasan fungsi hapus data pasien. Variabel catat nama, menyimpan nama pasien yang ingin dihapus. Catat konfirmasi, menyimpan konfirmasi pengguna ya atau N sebelum penghapusan. Yang ditemukan, penanda apakah data pasien ditemukan atau tidak. File penghubung antara program dan file database. File temporary pointer untuk file sementara temporary tag. Chart block array untuk menyimpan suatu blok data pasien 7 baris. In variabel perulangan. Masih di penjelasan fungsi hapus data pasien, yaitu prosesnya. Yang ke-1, pengguna memasukkan nama pasien yang ingin dihapus. 2, program membuka database klinik tag dalam mode baca. R, temporary tag dalam mode tulis W. 3, program membaca file database per blok satu pasien 7 baris. 4, setiap blok dicek menggunakan str untuk mencocokkan nama pasien. 5, jika data ditemukan, program menampilkan data pasien yang ingin dihapus. Program meminta konfirmasi penghapusan. 7, jika data tidak dihapus, data ditulis ulang ke file temporary tag. 8, setelah proses selesai, file lama dihapus, file temporary tag, file sementara diganti menjadi database. 9, jika data tidak ditemukan, program menampilkan pesan data pasien tidak ditemukan. Nah, penjelasan menu utama, prosesnya. 1, program menampilkan menu utama kepada pengguna. 2, program meminta pengguna memilih menu 1-5. 3, program membaca input pilihan menu. 4, program menjalankan fungsi sesuai pilihan pengguna. 5, jika pilihan tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan. 6, program kembali menampilkan menu setelah satu proses selesai. Dan yang ke-7, program berhenti saat pengguna memilih menu keluar. Kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya, kodenya sudah fungsional dan sistematis karena menggunakan struk untuk merapikan data, memiliki validasi input, usia dan gender agar program tidak mudah crash, serta sudah mampu menyimpan data secara permanen ke dalam file teks. Kekurangannya itu program ini sangat bergantung pada jumlah baris yang kaku 7 baris per data, sehingga jika format file berubah sedikit saja maka fungsi hapus akan rusak. Selain itu, sistem penomoran dan pencariannya masih lemah karena mudah tercampur jika ada nama yang mirip atau data yang dihapus. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan program ini telah memenuhi standar fungsionalitas dasar sebagai sistem manajemen data klinik berbasis teks. Namun, untuk penggunaan pada skala yang lebih besar diperlukan pengembangan pada fleksibilitas pembacaan file dan penguatan validasi buffer input guna meningkatkan stabilitas serta keamanan sistem. Nah, dikarenakan presentasinya sudah selesai, sekian pemaparan dari kelompok 7. Terima kasih.